I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Secara terminologis, fikih ialah ilmu yang mengkaji tentang syariat yang ditetapkan Allah bagi manusia dalam menjalankan kehidupan duniawi dan ukhrawi, baik vertikal maupun horizontal, dengan memakai dalil-dalil terperinci atau tafsili seperti tersurat dan tersirat dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad, ijma' dan qiyas. Sementara kata ibadah secara bahasa merupakan bentuk ketiga masdar yang terpetik dari akar kata abada ya'budu abadan, ibadan yang berarti menyembah, menghambakan diri, dan mengabdi. Sedangkan menurut istilah, ibadah adalah suatu ritual yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka mengabdi, menyembah, dan menghambakan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Alhasil, jika kata fikih dan ibadah digabung menjadi satu, yakni fikih ibadah, maka dapat didefinisikan sebagai sebuah bidang ilmu fikih yang secara khusus mengkaji dan mengatur cara-cara pengabdian, penyembahan, dan penghambaan diri seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, melalui dalil-dalil yang terperinci seperti termaktub dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Yang kedua, dasar hukum fikih ibadah. Pada esensinya, setiap persoalan yang terkait dengan ibadah dan berbagai ritual lainnya tidak bisa terlepas dari aturan Islam. Sebab itu, setiap persoalan ibadah haruslah direferenkan, dirujuk terhadap sumber hukum Islam yang otoritas dan berlaku dari Al-Quran, Hadis, dan ijtihad. Poin C. Objek dan ruang lingkup ibadah. Objek kajian dalam fikih ibadah adalah perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan berbagai cara pengabdiannya kepada Allah sesuai ketentuan syariat Islam. Ruang lingkup ibadah pada dasarnya digolongkan menjadi 2, yaitu 1. Ibadah umum. Artinya, ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhaan Allah. Kemudian yang kedua, ibadah khusus. Artinya, ibadah yang macam dan cara pelaksanaannya ditentukan dalam syarah atau ditentukan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ibadah khusus bersifat tetap dan mutlak. Poin D. Hakikat ibadah. Adapun hakikat ibadah yaitu 1. Ibadah adalah tujuan hidup kita. 2. Melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. 4. Cinta. Maksudnya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang mengandung makna mendahulukan kehendak Allah dan Rasul-Nya. 5. Jihad di jalan Allah atau berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Macam-macam ibadah ditinjau dari segi sifatnya ada 2, yakni ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah seperti sholat fardu, puasa Ramadan, haji, serta zakat. Kemudian ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah seperti thaharah, merawat jenazah, dan puasa sunnah. Intinya adalah setiap amal soleh yang diniatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinjau dari segi hukumnya pun juga ada 2. Yang pertama, ibadah fardu ain, yaitu ibadah yang diwajibkan setiap individu manusia mukallaf, contohnya sholat fardu, zakat, dan haji. Yang kedua, ibadah fardu kifayah, yaitu jika dalam satu desa telah ada yang mengerjakan, maka gugurlah kewajiban yang lainnya, seperti mengurus jenazah. Yang kemudian F, pengertian muamalah. Muamalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti berinteraksi. Sedangkan secara terminologi ialah peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diikuti dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup muamalah.
Nah, ruang lingkup muamalah itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah madiyah dan ruang lingkup muamalah adabiyah. Nah, pengertian dari muamalah madiyah itu sendiri pada intinya suatu interaksi yang terjadi antara manusia satu dengan yang lain yang berkaitan dengan materi atau bersifat material. Misalnya jual beli barang dan jasa, gadai, kemudian ada pemindahan hutang, kemudian ada sewa menyewa atau biasa disebut dengan al-muqabarah, kemudian ada pembagian kekayaan, dan ada juga pemberian atau biasa disebut dengan hibah, dan contohnya masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang ibadah adabiyah yaitu lebih menekankan kepada perilaku, sikap maupun tindakan dari manusia yang bersumber dari lisan atau dari suatu anggota badan yang didasarkan kepada kesopanan. Misalnya tidak adanya keterpaksaan dari salah satu pihak, kemudian ada kejujuran dari pedagang, terus penipuan, pemalsuan, atau penimbunan barang. Pokoknya itu segala sesuatu yang bersumber pada indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Nah, itu pengertian atau ruang lingkup dari muamalah madiyah dan amalah adabiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nazira. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar dan kaidah fikih muamalah. Nah, dari prinsip dasar dan kaidah fikih muamalah itu ada beberapa. Nah, di antaranya yang pertama yaitu muamalah pada dasarnya boleh atau mubah. Kebolehan muamalah berdasarkan kaidah usul fikih yang berbunyi pada dasarnya muamalah itu boleh, atau kaidah lain pada dasarnya muamalah itu halal hingga ada dalil yang tegak untuk melarangnya. Yang kedua yaitu muamalah yang dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan. Muamalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana Juwain mengatakan dengan mengutip pada Ibnu Taimiyah yang mengatakan syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan, menyempurnakan, mengeliminasi, mereduksi kerusakan, memberikan alternatif pilihan terbaik di antara beberapa pilihan. Nah, yang ketiga yaitu menetapkan harga kompetitif. Maksudnya, menetapkan harga yang lebih rendah yang tidak mungkin bisa diperoleh kecuali dengan menurunkan biaya produksi dengan meniadakan unsur penimbunan, grahar atau penipuan, dan makelar atau simsar. Sebagai dasar hukum dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Abi Sa'id bin Al-Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menimbun suatu barang atau makanan, maka ia telah berbuat dosa. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, meninggalkan intervensi yang dilarang. Islam melarang seseorang melakukan intervensi terhadap akad atau jual beli yang sedang dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang orang kota membeli barang dagangan orang desa dengan cara mengintervensi, dan janganlah seseorang membeli barang dagangan yang sudah dibeli oleh saudaranya, dan janganlah meminang seorang perempuan yang sudah dipinang oleh saudaranya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kelima yaitu memberikan kelenturan dan toleransi. Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang direalisasikan dalam dimensi kehidupan muamalah, seperti politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan.